Puji Tuhan, berdoa bukanlah suatu kewajiban, suatu paksaan yang harus kita lakukan. Berdoa lebih tepatnya adalah kehidupan, kebutuhan. Berdoa adalah berbicara kepada Allah. Dan orang yang sedang berbicara dengan seseorang karena dia dekat kepada orang itu. Kalau ada orang yang mau berbagi persoalannya, berbagi informasi dan apa yang ada pada dirinya kepada orang lain, artinya dia percaya orang itu. Karena itu, berdoa kepada Allah berarti Allah kita percayai. Itu sebabnya kita datang mencarinya, menyampaikan apa yang ada pada diri kita. Dan ketika orang sedang berbicara, semakin intensif dia berbicara, semakin dekat hati di dalamnya. Karena tidak mungkin dua hati yang berbeda, yang tidak saling mendekat, dua hati yang saling membenci, dua orang yang tidak saling mengenal, mau berbicara, atau kemudian senang berbicara. Tentu, orang yang senang berdoa, suka berdoa, menunjukkan bahwa dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Memiliki suatu ketertarikan, kebutuhan yang menunjukkan kebersamaan di antara pribadi-pribadi itu. Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Dan apa yang kemudian kita doakan? Di dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-39, kita membaca satu ayat. Demikian bunyinya. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ada banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang kita bisa pakai sebagai ayat referensi berdoa. Salah satunya adalah yang kita sudah baca. Nah, di dalam ayat yang ke-39, berdoa itu kalau kita perhatikan adalah menyampaikan suatu kebutuhan, permohonan. Mengajukan permohonan kepada Allah. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Itulah permohonan yang dipanjatkan oleh Yesus kepada Bapa. Menyampaikan apa yang menjadi pergumulan, persoalan, pergolakan, tekanan. Memang dunia ini adalah tempatnya masalah. Karena itu, pada umumnya orang datang mencari Tuhan karena ada masalah. Masalahnya adalah kalau hanya orang datang karena ada masalah, inilah yang kemudian menjadikan doa itu sebagai suatu solusi sementara. Ini tidak menunjukkan suatu hubungan yang dekat. Lebih kepada ajas manfaat, di mana banyak orang percaya menggunakan Allah sebagai ajas manfaat. Berdoa bukan hanya mengajukan permintaan, mengajukan permohonan sekalipun itu tidaklah salah. Memang Tuhan Yesus berkata, "Mintalah, carilah, ketuklah." Tuhan menegur orang-orang yang kemudian tidak mau meminta kepadanya, karena dia senang membantu anak-anaknya. Tetapi kalau kita hanya karena perlu datang kepada Tuhan, tentu itu bukanlah menunjukkan suatu hubungan yang dekat. Karena itu, di dalam berdoa, kita melihat hal yang selanjutnya adalah harus sungguh-sungguh. Bukan hanya mengajukan permohonan, tapi juga harus sungguh-sungguh. Kesungguhan daripada doa Yesus dapat dilihat di dalam ayat yang ke-39, lalu ayatnya yang ke-42 dan ayat yang ke-44. Ada 3 kali Tuhan Yesus berdoa dengan doa yang sama. 3 kali ayat di dalam Matius pasal yang ke-26 untuk menunjukkan ini sungguh-sungguh tekanan, sungguh-sungguh kebutuhan, sungguh-sungguh masalah yang memerlukan suatu solusi. Dan tekanan itu dapat kita lihat juga di dalam ayat 38, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Di dalam Injil yang lain bahwa puluhnya seperti titik-titik darah. Jadi memang berdoa adalah membawa masalah kepada Tuhan. Dan tentu Tuhan senang
ketika orang datang kepadanya dengan membawa pergumulannya. Tetapi berdoa bukan hanya di situ. Berdoa di dalam ayat yang ke-39, kalimat yang selanjutnya, biarlah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Berdoa itu adalah menaklukkan kehendakku dan menerima kehendaknya. Menaklukkan kehendak daging dan menaklukkan dan menerima kehendak Allah. Dalam berdoa, hal yang lain harus kita pahami, kita tidak hanya menyorongkan kehendak kita, tetapi berdoa kepada Allah juga mencari, memahami, dan menerima kehendak Allah. Ini adalah doa, di mana tidak selalu kita harus meminta, lalu kemudian ketika kita tidak diterima doanya, tidak dijawab, oh itu doanya kurang iman, kurang sungguh-sungguh. Banyak orang berpikir kalau doa penuh iman pasti dijawab. Ya, jawabannya apa? Belum tentu jawabannya setuju dengan apa yang kita minta. Seperti yang kita lihat dalam nas ini, bahwa kemudian Yesus mengajukan permohonannya, tetapi dia menempatkan kehendak Allah sebagai kehendak yang harus diterima. Karena itu, kita melihat berdoa adalah mencari, memahami, dan menerima kehendak Allah. Tidak ada yang meragukan keimanan Yesus. Tidak ada yang meragukan kesungguhan Yesus. Tapi hasil akhir daripada doa itu adalah dia ditangkap, dia kemudian mati di kayu salib. Apakah berarti bahwa doa Yesus tidak dijawab? Apakah itu berarti doa Yesus kurang manjur? Bukan. Karena berdoa kepada Allah, hal yang kedua yang kita harus pahami adalah menerima kehendak Allah. Karena itu, ini harus ditanamkan dalam-dalam. Yang menjadi Tuhan itu adalah Allah, bukan kita. Kalau semua permintaan kita harus dijawab oleh Tuhan, berarti Tuhan adalah hamba-Mu. Dan kita menjadi Tuhan. Sesungguhnya Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kita juga harus tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Ini sebabnya berdoa itu adalah komunikasi dua arah. Saling memahami. Tuhan memahami kebutuhanku dan kita memahami kehendaknya. Sehingga berdoa adalah komunikasi dua arah. Dua pribadi. Dua hati yang ditautkan. Allah dan manusia. Allah menjadikan kita mitra kehendaknya di bumi ini. Allah menjadikan kita menjadi orang yang mengerti dan memahami kehendaknya. Karena itu, berdoa bukan menuntut supaya Tuhan selalu mengabulkan. Tetapi kita juga harus tahu bahwa Allah berdaulat. Dan kita menempatkan diri untuk menerima kehendaknya. Maka kalau kita di dalam kehidupan ini ada persoalan-persoalan, doa tidak selalu menyelesaikan masalahmu dengan menyingkirkan masalah. Tidak selamanya doa itu membuat masalah itu kemudian tidak ada lagi. Memang berdoa adalah menyelesaikan masalah, tetapi bisa memikul masalah. Tuhan memampukan saya untuk menerima masalah itu. Itu juga menyelesaikan masalah. Jadi menyelesaikan masalah bisa dengan menyingkirkan masalahnya. Dan Allah punya kuasa untuk itu. Tetapi hal yang kedua, menyelesaikan masalah adalah Tuhan menguatkan saya sehingga saya mau menerimanya, mampu menerimanya, dan dengan penyerahan diri kepada kehendaknya. Itu pun selesai masalah. Kalau masalah itu kemudian bisa saya pikul, apakah masalah itu menjadi masalah lagi bagi saya? Tentu tidak. Yesus kemudian dengan hati yang betul-betul menerima kehendak Allah, menjalani menerima kehendak Allah, sekalipun cawan itu harus diterima. Dia berkata, ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Untuk menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh menerima dengan segenap hati kehendak Allah dalam dirinya. Oleh sebab itu, mari kita meningkatkan pemahaman kita akan berdoa. Berdoa itu bukan kewajiban,
tetapi adalah hubungan pribadi yang melekat antara dua kehidupan, antara Allah dengan kita. Ini komunikasi dua arah, bukan satu arah. Karena itu, mari kita bukan hanya mengajukan permohonan, tetapi mari kita mendengar apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup. Tuhan, kalau tidak menjawab doa, bukan berarti engkau pun kurang iman. Tuhan menjawab masalah dengan menguatkan kita untuk menyelesaikan masalah. Mungkin ini adalah kehendak Allah bagi kita pada suatu ketika. Seperti Yesus kemudian berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan seperti yang kau kehendaki. Amin. Puji Tuhan.